Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Ramadan dari TI 4605 dengan nomor induk mahasiswa 12012203337. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat yaitu tugas penyelesaian masalah linear programming, algoritma Big M dan dua fasa. Yang pertama itu metode Big M. Variabel semu diberikan pada persamaan yang tidak memiliki variabel basis. Variabel semu diberikan suatu penalti dengan suatu bilangan yang besar sekali pada fungsi tujuan. Itu memaksa agar nilai variabel semu sama dengan 0 pada solusi optimal. Metode simplex mencoba untuk memperbaiki fungsi tujuan dengan cara membuat variabel semu tidak ekonomis lagi untuk dipertahankan sebagai variabel basis dengan nilai yang positif. Aturan pemberian penalti untuk variabel semu minimasi dengan koefisien variabel semu pada fungsi tujuan sama dengan M. Maksimasi dengan koefisien variabel semu pada fungsi tujuan sama dengan min M. M adalah bilangan yang sangat besar. M menuju tak hingga. Contoh kasus metode Big M. Dapat dilihat dari contoh kasus dengan pembatas pertama 3x1 ditambah x2 ditambah x5 sama dengan 3. Pembatas kedua 3x1 ditambah 3x2 dikurang x3 ditambah x6 sama dengan 6. Pembatas ketiga x1 ditambah 2x2 ditambah x4 sama dengan 4. Di sini dengan meminimumkan Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah mx5 ditambah mx6. Di sini dapat kita ketahui variabel basisnya itu x4, x5 dan x6, sedangkan variabel non basisnya x1, x2 dan x3. Selanjutnya kita identifikasi solusi basis layak awal. Apabila seluruh nilai variabel non basis x1, x2 dan x3 sama dengan 0, maka nilai masing-masing variabel basis x5 sama dengan 3, x6 sama dengan 6, dan x4 sama dengan 4. x5 sama dengan 3, x6 sama dengan 6, x4 sama dengan 4 itu adalah solusi basis layak awal. Jadi nilai fungsi tujuan awal Z sama dengan x1 ditambah x2 dikurang 0x3 ditambah 0x4 ditambah mx5 ditambah mx6 sama dengan 0 ditambah 0 dikurang 0 ditambah 0 dikali 4 ditambah m dikali 3 ditambah m dikali 6 sama dengan 9m. Selanjutnya memperbaiki solusi awal. Setelah yang kita pelajari kemarin diperoleh seperti pada tabel berikut. Nah, di sini kan baris C-nya itu masih ada yang bernilai negatif. Jadi belum optimal. Kriteria optimalitas fungsi tujuan meminimasi semua nilai koefisien fungsi tujuan relatif atau C untuk variabel non basis adalah tak negatif. Selanjutnya menentukan entering dan leaving variable. Nah, pada baris C itu kita dapat lihat paling besar itu 4 min 6M. Jadi X1 masuk basis. Selanjutnya kita menentukan rasionya dulu. Dari konstanta dibagi yang baris atau kolom yang X1 itu. Bukan baris ya. Konstanta rasio baris pertama, baris 1, 3 dibagi 3, itu 1. Rasio baris kedua, itu 6 dibagi 3, itu 2. Rasio baris ketiga, itu 4 dibagi 1, sama dengan 4. Jadi, untuk menentukan yang keluar basis yang mana itu yang dilihat rasionya yang paling kecil. Di sini dapat kita lihat rasio paling kecil di baris pertama. Jadi X5 yang keluar basis. Selanjutnya X5 keluar basis dan digantikan X1 menggunakan OBE sehingga diperoleh seperti pada tabel berikut. Di sini pada baris C pada kolom X2 itu masih bernilai negatif, jadi sama dengan belum optimal, yaitu 5/3 min 2M.
Jadi kita harus menentukan entering dan leaving variable lagi. Di sini pada baris C, yang paling besar itu pada kolom X2, itu X2, jadi X2 masuk basis. Selanjutnya, seperti pada yang sebelumnya, kita menentukan rasio dengan konstanta dibagi kolom kedua, X2 itu. Rasio baris pertama 1 dibagi 1/3 sama dengan 3. Rasio baris kedua 3 dibagi 2 sama dengan 3/2. Rasio baris ketiga 3 dibagi 5/3 sama dengan 9/5. Di sini kita peroleh rasio paling kecil adalah X6. Jadi X6 atau baris ketiga adalah yang keluar basis. Selanjutnya X2 masuk basis menggantikan X6 menggunakan OBE sehingga diperoleh pada tabel berikut. Di sini tuh udah optimal karena seluruh nilai C tak ada yang negatif. Jadi di sini kesimpulannya X1-nya itu sama dengan 1/2, X2-nya sama dengan 3/2. Nah, karena di sini basisnya tidak ada X3, jadi X3-nya sama dengan 0. Sehingga diperoleh Z-nya sama dengan 13/2. Selanjutnya contoh kasus metode 2 fasa. Di sini dapat kita lihat meminimumkan dengan Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2. Nah, ada tambahannya ditambah 0x3 ditambah 0x4 dengan pembatas pertamanya yaitu 3x1 ditambah x2 ditambah x5 sama dengan 3, dengan pembatas keduanya 3x1 ditambah 3x2 dikurangi x3 ditambah x6 sama dengan 6, pembatas ketiganya x1 ditambah 2x2 ditambah x4 sama dengan 4. Nah, di sini x1, x2, x3, x4, x5 dan x6 itu lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita menggunakan metode yang fasa 1 dulu dengan meminimumkan W sama dengan X5 ditambah X6 dengan pembatasnya 3x1 ditambah x2 ditambah x5 sama dengan 3, dengan pembatas 2 nya 3x1 ditambah 3x2 dikurang x3 ditambah x6 sama dengan 6, dengan pembatas ketiganya x1 ditambah 2x2 ditambah x4 sama dengan 4. Nah, di sini X1, X2, X3, X4, X5 dan X6 itu lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, fase 1 pada tabel dapat kita lihat di sini pada baris C-nya itu masih bernilai negatif sama dengan belum optimal. Kriteria optimalitas fungsi tujuan meminimasi semua nilai koefisien fungsi tujuan relatif atau C-nya itu untuk variabel non-basis adalah tak negatif. Selanjutnya menentukan entering dan leaving variabel. Dapat kita lihat pada tabel baris C-nya itu yang paling kecil atau paling gede negatifnya itu X1. Jadi X1 masuk basis. Nah, untuk menentukan yang barisnya itu kita harus menentukan rasionya dulu. Dari konstanta dibagi kolom X1-nya itu. Di sini yang pembatas pertama itu baris pertamanya itu 3/3 sama dengan 1, baris keduanya itu 6/3 sama dengan 2, baris ketiganya 4/1 sama dengan 4. Di sini rasio paling kecilnya itu pada baris ke-1 sehingga X5 yang keluar basis. Selanjutnya X1 masuk basis menggantikan X5 menggunakan OBE sehingga dapat diperoleh dan dapat kita lihat pada tabel pada baris C-nya itu masih bernilai negatif sehingga belum optimal. Selanjutnya menentukan entering dan leaving variable. Di sini dapat kita lihat baris C-nya itu yang negatif itu X2 sehingga X2 masuk basis. Selanjutnya kita menentukan rasio dengan konstanta dibagi kolom X2-nya itu. 1 dibagi 1/3 sama 3, baris kedua 3/2 sama 3/2, baris ketiga 5/3 sama dengan 9/5. Sehingga di sini yang paling kecil adalah X6 atau baris kedua sehingga X6 keluar basis. Selanjutnya X2 masuk basis menggantikan X6 menggunakan OBE. Nah, di sini tuh dapat kita lihat baris C-nya tuh udah positif semua ya. Jadi sudah optimal karena seluruh nilai C
tak negatif. Jadi fase 1 selesai. Selanjutnya fase 2 meminumkan Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 dengan pembatas satunya itu 3x1 ditambah 3x2 sama dengan 3. Pembatas keduanya itu 3x1 ditambah 3x2 dikurang x3 sama dengan 6. Pembatas ketiganya x1 ditambah 2x2 ditambah x4 sama dengan 4. Nah, di sini x1, x2, x3, x4, x5 dan x6-nya lebih besar sama dengan 0. Pada fase kedua ini, tabel akhir pada fase 1 menjadi tabel awal pada fase 2 dengan perubahan pada fungsi tujuan. Nah, pada tabel fase 2, kolom terkait variabel semua dihilangkan. Di sini tuh dapat kita lihat pada tabel sudah optimal karena seluruh nilai C tak negatif. Jadi kesimpulannya, X1 sama dengan 1/2, X2 sama dengan 3/2, dan X3-nya karena di sini tidak ada pada tabel, jadi X3-nya sama dengan 0. Dan Z-nya sama dengan 13/2. Selanjutnya ada metode 2 fasa. Fase 1 mendapatkan solusi basis layak awal pada masalah original. Penghilangan variabel semu. Fungsi tujuan semu merupakan jumlah dari variabel semu yang diminimasi. Jika nilai fungsi tujuan sama dengan 0, maka semua variabel semu bernilai 0 dan solusi basis layak diperoleh bagi masalah original. Jika nilai minimum fungsi tujuan adalah positif, maka paling sedikit terdapat satu variabel yang positif. Dan ini berarti masalah original adalah tak layak dan algoritma berhenti. Selanjutnya, metode fase 2. Fase 2. Solusi basis layak yang diperoleh pada fase 1 dioptimasi terhadap fungsi tujuan original. Tabel akhir pada fase 1 menjadi tabel awal pada fase 2 dengan perubahan pada fungsi tujuan.